Lur, ada yang mau ikut aku motoran nggak? Aku mau sekalian mengantar Pameo alias Jeruk Bali ke Desa Sangyang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Sebenarnya lokasinya lumayan jauh loh, tapi nggak terasa kalau sepanjang jalan pemandangannya ciamik gini. Opo meneh, udaranya juga masih sejuk, bikin tambah asik jalannya. Akhirnya sampai juga ke lokasinya. Mumpung di sini, aku mau ikut bantu ngolah jeruk Bali. Ini jeruknya dikupas semua, Pak? Nah, iya, dikupas dulu ini kulitnya. Pamelo iki mau dijadikan kalua. Yang nggak tahu kalua, sabar sih yo. Aku beresin dulu tugasku. Potong pamelo jadi 4 bagian. Kemudian pisahkan kulit terluar, kulit bagian dalam, dan daging buahnya. Nanti yang mau dipakai hanya kulit bagian dalamnya aja yo. Lanjut, potong-potong lagi kulit pamelonya supaya ukurannya lebih nyaman dimakan. Selanjutnya, kulit pamelo dicuci sampai bersih. Oh iya, aku punya tips nih mencuci supaya hilang rasa pahitnya. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah kulit jeruk Bali supaya rasa pahitnya hilang. Caranya yaitu dengan direndam air dan kapur sirih atau kapur yang lain. Boleh dicoba. Air kapur sirih diaduk sampai merata. Pastikan semua bagian kulit pamelo terendam air kapur sirih yo. Setelah dicuci setengah jam, peras kulitnya supaya getah yang membuat rasa pahit bisa keluar semua. Terakhir, bilas lagi pakai air bersih. Waiki, yang aku tunggu-tunggu, cara membuat kalua jeruk pamelo yang enak. Kulit jeruk direbus dalam air, kemudian masukkan potongan daun pandan supaya lebih wangi aromanya. Tambahkan potongan gula merah. Oh iya, seperti manisan lainnya, kalua juga pakai gula pasir dan diaduk terus selama berjam-jam. Soalnya kalau nggak diaduk, gulanya bisa menggumpal dan gosong. Dul, Ya, Bu. tolong yang ini angin-anginin dulu. Nanti kalau yang udah kering kasih sama Ervina ya. Oh, ya Bu. Kalua yang sudah agak kering iki harus dijemur langsung di bawah matahari yo. Setelah kering, hasilnya seperti ini. Desa Sangyang iki memang terkenal sebagai tempat produksi kalua jeruk, Lur. Makanya kalau pada ke Majalengka, ojo lali beli kalua yo, bisa dimakan sendiri atau jadi oleh-oleh buat sanak saudara. Sebenarnya kalua sudah bisa langsung dimakan, tapi iki Teh Vina dan Teh Ayu mau membuat gabi isi kalua. Aku kebayang enak iki. Teh, ini teh kaluanya yang udah jadi. Ya, makasih Duh. Taruh sini aja. Oh, ya Teh. Bahannya gampang banget ditemukan di dapur, Lur. Cukup pakai tepung terigu, tepung maizena, kental manis. Aduk semua bahannya, Lur. Pastikan adonan tidak terlalu cair atau padat. Jadi cukup mengental wae yo.
Untuk isi gabin, potong kalua lebih kecil lagi. Yuk, ini udah banyak nih. Ya tusak teh, campurin aja. Kemudian campurkan kalua dengan adonan tepung. Kalau sudah rata, adonan langsung dibagi dan ditambah pewarna makanan yo. Jadi tampilannya lebih menarik. Selanjutnya, ambil biskuitnya. Terus, tambahkan adonan dan tutup lagi dengan biskuit. Pelan-pelan wae, supaya biskuitnya nggak retak atau isi gabinnya lebih rapi. Bikin yang banyak yo, supaya puas makan nih. Terakhir, goreng gabin isi kaluanya yo. Pastikan minyak sudah benar-benar panas supaya matangnya merata dan isi gabin nggak ambiar. Dulunya, kue gabin berasal dari nama biskuit yang dipadukan dengan adonan tape. Iki termasuk jajanan yang populer dan sempat jadi oleh-oleh khas di Samarinda, Kalimantan Timur. Kalau sekarang sih sudah menyebar kemana-mana yo. Isinya juga bervariasi. Gak cuma tape, tapi bisa rebut, sayuran, atau flak. Nah, kalau iki spesial, pakai kalua pamelo. Kue gabinnya cakep-cakep toh lur. Sudah manggil-manggil untuk dilahap wi. Kalau gini sih gak usah lama-lama iki, langsung diserbu wae. Dul, Pak, Teh, Bu, gabin kaluanya udah jadi, ayo dicoba. Weh, renyahnya biskuit dan isi kalua pamelo yang lembut dan manis menyatu sempurna di mulut lur. Terus yang jelas gak akan cukup kalau makan satu kue gabin. Pasti nambah terus, soalnya enak, nagih. Sore lur, aku lagi di Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat nih. Hari ini aku mau bantu Pak Jali panen salah satu tanaman asli dari Indonesia. Namanya temulawak. Yang suka minum jamu pasti wis hafal banget yo sama rempah yang satu iki. Panen temulawak iki biasa dilakukan saat musim kemarau. Mudah sekali menandai tanaman temulawak yang siap panen. Cari aja bagian batang dan daunnya yang sudah menguning dan mengering. Nah, kalau sudah ketemu, yo tinggal langsung gali tanahnya lur. Bagian rimpang inilah yang diambil. Umumnya, rimpang temulawak diolah menjadi minuman herbal. Tapi bagi masyarakat di Ranca Buaya, Kabupaten Garut, mereka biasa mengolah rimpang temulawak jadi cemilan seperti agar dan bolu. Aku penasaran banget sama rasanya lur. Sebelum diolah, rimpang temulawak iki harus dibersihkan dulu. Kupas seluruh kulitnya, lalu cuci di air mengalir biar bersih dari tanah yang masih menempel.
Setelah bersih, parut temulawak sampai halus. Ya, beginilah resiko mengolah temulawak. Tangan harus siap berubah warna. Tapi aku yo ora masalah. Noda kuning temulawak iki bisa dihilangkan pakai minyak kayu putih, susu, dan juga baking soda. Sekarang tambahkan air ke temulawak parut, lalu peras untuk mendapat sari temulawaknya. Temulawak iki banyak mengandung zat baik untuk tubuh lur, mulai dari protein, karbohidrat, minyak atsiri, dan kurkumin. Kurkumin kuwi banyak manfaatnya, mulai dari antibakteri, antiinflamasi atau peradangan, bahkan anti kanker juga lho lur. Untuk membuat agar dan bulu temulawak, air perasan temulawak ini harus diolah jadi bentuk tepung lur. Caranya mudah, tinggal didiamkan sampai timbul endapan. Lalu, endapan ini dijemur di bawah sinar matahari langsung, biar airnya menguap habis. Jadi yang tertinggal hanya padi temulawaknya saja yang berbentuk bubuk ini lur. Pak, ini tepung temulawaknya. Iya. Tepung temulawak iki siap kita olah jadi agar dan bolu lur. Untuk membuat agar temulawak, caranya mudah. Cukup larutkan temulawaknya dengan air biasa, lalu tambahkan gula secukupnya. Sing unik, adonan agar temulawak ini juga ditambahkan campuran madu, lempuyang, jahe merah, dan kulit manggis. Keempat bahan ini jelas punya khasiat untuk kesehatan lur. Untuk variasi warna pada agar temulawak, Pak Jali menambahkan pewarna dari perasan daun pandan. Sekarang, masak adonan puding temulawak di atas api kecil lur. Ojo lali untuk terus diaduk yo, biar gak gosong. Adanya kandungan zat pati pada temulawak membuat adonan mengental saat sudah matang. Harus cepet-cepet taruh di cetakan lur, jangan sampai mengeras di panci. Mantep iki lur, agar-agar temulawaknya. Tapi aku masih harus bersabar, soalnya masih ada satu olahan lagi yang mau dibuat, yakni bolu temulawak. Bu Eti sudah mau mengolahnya tuh lur. Kalau biasanya buat bolu hanya butuh tepung terigu, bolu spesial ini ada tambahan tepung temulawaknya lur. Sebelumnya kocok telur ayam, gula pasir dan mentega sampai mengembang. Biar aroma bolunya harum, tambahkan bubuk kayu manis dan lempuyang. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur rata lur. Untuk isiannya menggunakan agar temulawak yang seperti aku buat tadi. Adonan agar yang mengental ini akan ditaruh di atas adonan bolu. Selanjutnya, tutup bagian atas agar dengan adonan bolu. Sekarang panggang adonan hingga matang yo lur. Aku nggak nyangka dari temulawak bisa jadi panganan cantik begini. Soal rasa jangan ditanya lur, enak tenan. Sejatinya temulawak iku punya rasa pahit yang khas.
Tapi kalau sudah diolah jadi panganan seperti ini, yang terasa di mulut hanyalah rasa manis. Berarti habis dipetik ini langsung disortir ya Pak? Ya, langsung Disortir. Hari ini, aku dan Mbak Eni membantu Pak Ahmad memanen salak pondok. Salak jenis ini rasanya manis sejak buah masih muda. Salak pondok menjadi primadona karena lebih produktif dibandingkan jenis salak lain. Beberapa buahnya harus dipangkas dari tandan agar buah lainnya dapat berkembang dan tidak saling berdesakan. Oh iya, waktu terbaik memanen saat umur buahnya 5,5 bulan. Dul yo Pak yo Dul yo. Wah, ini buat saya Pak. Oh ayo. Kabeh kuwi. Oh, ya matur nuwun Yo, Pak. nah yo Dul. Oh, ya, Pak, ya. Yo, hati-hati yo. Sebelum pulang, Mbak Eni sempat bilang akan membuat kejutan kuliner gudeg. Jadi penasaran, gudeg seperti apa kira-kira ya yang dimaksud Mbak Eni? Bumbu gudeg dibuat dari merica, ketumbar, garam, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit dan jahe. Semuanya akan dihaluskan. Untuk kuahnya menggunakan santan kental. Mbak ini, Ya, lu kasih salad sama Bapak. wah kebetulan Dul, ini baru bikin bumbu gudeg nih. Loh, emang enak salad di gudeg? Wah enak Dul, yaudah sana dikupas dulu aja salaknya. Oh, ya Mbak ini. Biasanya, gudeg terbuat dari gori atau buah nangka muda. Aku baru tahu ternyata salak bisa diolah menjadi gudeg. Tugasku mengupas dan mengeluarkan biji salak. Biasanya, gudeg masih dimasak dengan alat-alat tradisional seperti gerabah. Santan dan bumbu-bumbu dimasak dulu sampai mendidih. Mbak, ini salahnya, Mbak. Oh ya Dul, makasih. Oh ya. Daging buah salak mudah hancur, jadi cukup sebentar saja merebusnya. Untuk pelengkap, bisa ditambahkan telur ke dalam gudeg. Selanjutnya, ditutup daun jati muda. Daun inilah yang membuat gudeg berwarna merah kecoklatan.
Rasa gudeg salak tidak kalah dengan gudeg nangka muda. Tekstur daging salak juga terasa lebih lembut dibandingkan nangka muda. Ternyata bukan rasanya saja yang enak. Salak juga bisa dimanfaatkan jadi obat alami diare. Kandungan beta karotennya baik untuk nutrisi mata. Salak juga mengandung vitamin C tinggi yang bagus untuk kekebalan tubuh kita. Wah, cuaca di kaki Gunung Rinjani cukup cerah dan hangat. Kebetulan hari ini jadwalnya pasar mingguan, Lur. Pasar seminggu sekali di Sembalun Bumbu menjual aneka kebutuhan pokok masyarakat. Tapi gak banyak yang menjual ayam kampung hidup. Jadi sudah jelas toh kalau kehadiran penjual ayam kampung selalu ditunggu. Ayam. Yo, yang ayam. Ayam murah, ayam kampung. Woi, 100.000. Ayam jantan. Berapa? Apa sudah? Mari. Ya boleh modalnya, Pak. Weleh. Nawarnya kok ya pada sadis-sadis banget yo iki. Udah 110. Ih, ini ayam besar, Bu. Tapi aku nggak boleh emosi. Harus sabar. Kalau mau rezekinya lebar. Banyak maksudnya. Aris. Ayam juga. Dul, lagi berapa ayamnya? Masih ada 3, Bang. Antar dah semua ke guru saya. Oh iya, Bang. Ya, Oh iya. Ya. Duluan aja nanti saya antar. Ya. Ya. Udah mau gimana 35? Oke, diantar. Kalilan, Iya, Dul. ini ayamnya, Kak. Oh iya, nanti itu dipotong dulu sekalian dibersihin ya. Oh, ya, Kak. Kak Lilan dan Kak Aniki, tetangga yang sudah aku anggap saudara sendiri. Mereka sering membuat kreasi makanan tradisional dan modern. Kebetulan mereka mau buat nasi pesto plecing ayam. Wah, dari menunya aja sudah bikin lapar. Daging ayam kampung biasanya lebih alot yo. Nah, iki aku ada tips mengolah daging ayam kampung supaya lebih empuk. Teman-teman, ada tips nih bagaimana caranya bersihin bulu ayam supaya nanti hasilnya daging ayam nggak alot atau liat. Nah, yang pertama kita harus bersihin dengan air yang sudah mendidih. Jadi hasilnya dagingnya nanti empuk. Kita coba yuk. Jelas toh, Lur? Ayam yang sudah disembelih bisa langsung direbus. Nanti bisa lebih mudah mencabut bulunya. Pastikan bulunya tercabut semua yo. Jadi ayam sudah benar-benar bersih. Oke, sekarang lanjut membakar ayamnya. Untuk plecing ayam, biasanya cukup dibakar sebentar aja, karena nanti masih akan dimasak lagi. Teman-teman, ada tips satu lagi nih, bagaimana caranya kita bakar daging ayam supaya daging ayamnya bisa lembut dan empuk. Yang pertama nih, kita harus pijit-pijit dulu nih.
Jadi supaya teksturnya dia lebih empuk. Nah, kalau pengen dagingnya lebih lembut banget, bisa dibungkus dengan daun pepaya beberapa saat sehingga dagingnya benar-benar lembut. Bisa dicoba kok. Ada 2 jenis bumbu yang harus dibuat yo. Untuk bumbu pelecing ayam, pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Semuanya diulek sampai halus. Untuk penyedap rasa, tinggal tambah gula dan garam. Jangan lupa pakai terasi. Tapi ini sesuai selera aja yo. Kalau nggak suka, yo nggak usah pakai terasi. Sekarang bikin bumbu pestonya. Buat yang belum tahu, pesto iki bumbu makanan khas Italia. Biasanya pesto terbuat dari daun peterselli atau basil. Tapi Kak Ani mau membuat pesto dari daun wortel. Baru tahu toh kalau bumbu luar negeri bisa diinovasi dengan bahan yang ada di negara kita. Contohnya, dengan daun wortel. Selama ini masih jarang yang mengolah daun wortel. Padahal kandungan vitaminnya juga banyak loh. Oh iya, daun wortelnya sudah dicuci dan direbus, jadi bebas dari kotoran dan kuman. Bahan pesto lainnya, kacang tanah sangrai, gula, garam, jeruk limau, dan minyak wijen. Kacang tanah dan teman-temannya dihaluskan, kemudian tambah minyak wijennya. Aku ngantar bumbu ke Gundul dulu ya. Iya, iya. Dul, bakal ayamnya udah selesai. Udah Kak, udah matang semua? Udah, ditinggal aja. Oh ya. Setelah dibakar, daging ayam dipotong-potong. Bukan hanya memudahkan porsinya yo, tapi bisa lebih gampang menumis dan cepat matang. Ayam bakarnya sudah beres. Bumbu yang disiapkan Kak Lilan juga sudah jadi. Selanjutnya, langsung tumis ayam dan bumbu pelecing. Bumbu pelecing terasi bercampur dengan aroma ayam benar-benar bikin perut keroncongan. Dul, ini Ya. pestonya dicampur nasi ya. Oh ya Kak. Bumbu pestonya sudah siap yo. Artinya bisa langsung dicampur dengan nasi. Kalau di negara asalnya, bumbu pesto disajikan dengan spaghetti atau pasta lainnya. Nah, kalau yang ini pakai kearifan lokal aja, alias diganti nasi. Dul, nih ayamnya dicampur, Dul. Oh, ya sekalian Kak. Oh iya. Ditata aja biar bagus. Tampilannya jadi mewah toh.
mirip makanan di restoran mahal. Bisa banget jadi menu makan siang di rumah. Jadi, kalau biasanya nasi putih biasa ditemani plecing ayam, sekali-kali boleh diganti nasi pesto plecing ayam. Aku jadi gak sabar nyobain kombinasi menu Eropa dan khas Lombok. Duluan ya. Oh iya, silakan. Makan menu senikmat ini ditambah panorama pegunungan khas Sembalun, serasa surga dunia yo. Perpaduan rasa pedasnya ayam dan gurihnya nasi pesto pecah banget, bikin gak berhenti ngunyah. Ingat yo, makanan sehat dan lezat gak perlu mahal-mahal selama kalian mau usaha untuk belajar memanfaatkan alam sekitar. Motor-motoran dulu ah. Aku udah siap beraktivitas yo lur. Hari ini aku mau bantu panen sawit untuk warga setempat. Tepatnya yang tinggal di Desa Palembapang, Kabupaten Lampung Selatan lur. Bang, dia lagi panen. Udah selesai panen, Bang? Belum selesai. Tolong bantuin ya, bantuin. Oh ya. Oke. Siapa yang tidak mengenal kelapa sawit? Tanaman yang berasal dari Afrika dan Amerika Selatan ini cukup banyak manfaatnya. Yang paling utama, jadi bahan baku pembuatan minyak goreng. Indonesia sendiri merupakan penghasil terbesar kelapa sawit di dunia. Selain jadi minyak goreng, kelapa sawit juga bisa diolah jadi minyak industri maupun bahan bakar. Memanen buah sawit gampang-gampang susah lur. Pakai alat seperti ini yang tajam di bagian pisaunya. Karena saat panen, pelepah pohon sawit harus dipotong juga. Warna oranye kemerahan ini adalah tanda buah sawit sudah matang dan siap untuk dipanen lur. Jika dirawat dengan baik, pohon sawit dapat terus panen hingga 30 tahun lamanya. Setiap satu tandan sawit beratnya beragam, tergantung dari seberapa banyak buahnya. Kalau yang aku bawa ini kira-kira 20 kg. Berat lur. Mau aku bawa ke pengepul iki? Pak, saya bawa pulang dulu ya. Oh, langsung antar aja dulu. Iya, ya. Dul. Saya mau lanjut kerja lain lagi ya. Piye toh ini ibu-ibu? Kok malah berhenti di tengah jalan? Kok aku agak merinding yo? Dul, ngapain berhenti situ? Ayo cepat jalan. Ini Bang, ibu-ibu nih di tengah jalan kagak mau minggir. Udah minta tolong. Ibu mana nggak ada? Cepetan jalan. Ini Bang. Bedalah, masa siang-siang ada demit? Aku iki lagi kerja, gak bakal ganggu situ. Selamat sampai kampung. Untung gak mati lagi motornya. Bikin deg-degan naik. Sebelum dijual, biasanya buah sawit ini akan dikumpulkan ke pengepul lur.
Mau minta rontokan sawit Buat apaan? buat dimasak. Ambil aja di dalam. Rezeki gak kemana Lur. Habis kerja, perut lapar, ada Kak Umi datang mau masak sawit. Penasaran juga sih, ini sawit emangnya bisa diolah jadi masakan apa ya? Tak kira bercanda Lur, ternyata bener. Mereka sedang nyiapin bahan masakannya. Kalau gitu, aku mesti cepat olah sawitnya juga. Sawit harus kucuci. Oh iya, buah sawit ini akan banyak mengandung lemak jenuh yang seringkali disebut lemak jahat. Karena kalau dikonsumsi bisa menimbulkan berbagai penyakit. Proses perebusan buah sawit ini pun memerlukan waktu yang cukup lama Lur. Kira-kira 1 jam lamanya. Sambil menunggu sawit selesai direbus, kita lihat persiapan dari Kak Umi yuk. Katanya Kak Umi mau bikin sawit katsu seruit. Kalau katsu, makanan khas negeri Jepang. Sementara sambal seruit adalah makanan khas Lampung. Wah, ajib iki Lur, memadukan kuliner dari 2 negara. Mulai dari katsunya ya. Bahan-bahannya ada telur, tepung roti, tepung terigu, garam, penyedap rasa, dan daun bawang. Lalu untuk sambal seruitnya ada tomat, bawang merah, rawit, dan kemangi. Ibu langsung menyiapkan sambal seruitnya. Cabai rawit dan garam dihaluskan bersamaan. Ketika sudah agak halus, barulah masukkan bawang merah. Lihat sambal seruit ini, seger banget ya Lur. Terakhir, tambahkan tomat, pedes dan seger pastinya Lur. Nah, untuk adonan katsunya, Kak Umi mencampurkan tepung terigu dengan 9 butir telur. Semakin banyak telur, makin gurih Lur. Dan adonan juga bisa kali sempurna. Mumpung masih panas, kita kupas kulit buah sawitnya Lur. Jika dilihat sekilas, warna daging buahnya mirip seperti ubi kuning. Kak, Iya. ini Kak, sawitnya Kak udah aku rebus, udah aku kupas kalian. Oh iya, makasih ya Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi Kak? Sementara itu dulu. Oh, makasih Kak. Iya, oke. Setelah itu, adonan akan diberi tambahan irisan daun bawang. Barulah yang terakhir, kita iris buah sawitnya. Karena bijinya cukup besar, maka cara mengirisnya seperti mengiris mangga yo, tipis-tipis aja. Daging sawit memang agak sedikit berserat. Supaya lebih enak dimakan, dagingnya perlu dicacah sebelum dimasukkan ke adonan. Dengan tambahan daging buah sawit, warna adonannya jadi makin cantik ya Lur. Langsung menguning. Saatnya mencetak adonan katsu. Lalu masukkan ke dalam telur yang sudah dikocok dan selimuti dengan tepung roti Lur. Dijamin akan makin crispy dan krenyes-krenyes. Sempurna. Langsung kita goreng ya Lur. Saat menggoreng katsu, usahakan dengan minyak banyak ya Lur. Jadi katsu bisa matang secara sempurna. Menggorengnya pun tidak terlalu lama Lur. Cukup sekitar 10 menit hingga warnanya keemasan. Iki Lur hasilnya, sawit katsu seruit. Piye Lur, gak nyangka toh bisa secantik ini. Sambal seruit di bagian atasnya itu loh, bikin aku makin ngiler liatnya.
Panas-panas makan ini dijamin langsung seger. Langsung aja kita cicipi lur. Perutku udah meronta-ronta ini. Perpaduan yang ciamik lur. Gurih dari katsu ditambah dengan sambal seruit yang pedas dan seger. Klop banget rasane. Apalagi ditambah daun kemangi. Istimewir lur. Lanjut makan dulu lur. Yummy banget ini.